Dari semenjak peristiwa 7 Oktober tuh emang aku bisa dibilang cukup vokal juga saat itu gitu. Karena emang ada kegelisahan sebagai seorang muslim kayak ngelihat saudara sesama muslim dizolimin depan mata kita semua, terus kayaknya kok nggak banyak yang bisa berbuat untuk membantu mereka gitu. Jadi kayak aku gelisah apa yang bisa gue lakuin buat mereka gitu. Karena kayaknya nggak nyaman banget, kita hidup aman, kita hidup nyaman, di waktu yang sama ada orang yang segitu terzoliminya. Jadi emang gelisah banget apa yang harus aku lakuin. Ikut ngeramein udah, donasi udah, apa semua celah yang bisa aku lakuin tuh aku udah coba lakuin, tapi hati tuh rasanya belum puas. Akhirnya kayak mulai ada timbul perasaan gue pengen banget ke sana gitu. Cuman kalau dipikir aku berangkat ke Gaza itu kayak nggak fair gitu, karena aku juga punya anak banyak, masih kecil-kecil, ada suami juga, jadi itu tidak menjadi kewajiban. Dan mungkin di Islam juga malah sebenarnya aku nggak boleh memilih ke sana juga gitu kan. Akhirnya ada juga rasa yang oke deh, kalaupun nggak nyampe ke sana, at least aku bisa datang ke camp, bisa nyampein bantuan secara langsung. Terus tiba-tiba ada rasa rindu yang besar banget pengen bisa datang ke Maqdis, Baitul Maqdis, karena kan salah satu juga konfliknya mereka itu kan memperebutkan Baitul Maqdis gitu ya. Seenggaknya aku bisa nyampe ke masjid termulia ketiga yang ada, yang dibuat umat Islam gitu. Gak tau, rasanya tuh pengennya menggebu-gebu banget, kayak no matter what aku harus nyampe di sana secepat mungkin gitu. Terus ketemu temen yang girohnya sama Indah Dari gitu. Jadi aku lihat si Indah Dari, kok nih anak sering banget bolak-balik Aqsa, dan selain itu juga dia selalu datang ke camp. Akhirnya aku bilang, Indah, please ajak aku ke Aqsa kapanpun itu. Aku tahu yang paling susah minta izin sama Mas Hanung. Aku izin sama Mas Hanung, ya dia kayak boleh enggak lihat situasi gitu. Akhirnya kita apply visa masing-masing, bareng-bareng gitu kan. Alhamdulillah visa kita berdua sama-sama approve. Cuman di 2 hari sebelum jalan Mas Hanung bilang, kamu aja deh yang jalan. Kenapa? Aku ada kerjaan dan biar aku yang jaga anak. Karena ketika kita masuk ke sana kan kayak berarti kita menyerahkan keselamatan kita kepada musuh gitu kan. Dan Indonesia juga nggak punya hubungan diplomatik sama Israel gitu. Jadi untuk keselamatan kan sebenarnya tidak bisa dijamin oleh pemerintah gitu. Akhirnya Mas Hanung, kamu yang jalan, aku jaga anak-anak, bagi tugas. Ya udah, alhamdulillah aku sepanjang jalan tuh kayak, ya Allah, semoga hati Mas Hanung nggak digoyangin lagi. Aku boleh berangkat ke sini. Jujur selama perjalanan aku juga kayak agak surprise. Gila, Mas Hanung nggak komplain, Mas Hanung nggak tiba-tiba stop ya, jangan jadi masuk. Dia ngirim beberapa berita, tapi aku bilang nggak usah lihat Instagram ya. Pokoknya kamu dengar berita dari aku, karena kadang apa yang kita lihat di medsos lebih serem dari apa yang sebenarnya gitu kan. Maksudnya karena kan emang aku nggak masuk ke daerah Gazanya. Kalau Gaza kan emang chaos banget gitu, dan aku kan masuknya ke Baitul Maqdis, di mana aku bayangkan bahwa Baitul Maqdis dan sekitarnya itu kan adalah tempat beribadah 4 agama terbesar gitu. Jadi Zionis dan yang lain pasti ketika mau menyerang daerah tersebut mikir juga gitu. Ya udah, jadi alhamdulillah aman, Mas Hanung nggak banyak komplain, aku bisa masuk ke sana, bahagia banget. Itu rasa yang nikmat banget. Aku baru ngerasain kepasrahan paling tinggi dalam hidup aku tuh kemarin ke sana. Aku tuh takut naik pesawat. Selama perjalanan ke sana, aku bisa tidur di pesawat dari sebelum take off. Pas kebangun juga, oh gue di pesawat, ya udah. Pesawat goyang, aku kayak nggak apa-apa gitu. Terus masuk ke border, lihat senjata, lihat apa, aku sambil ngebayangin, kalau gue kena bom gimana ya, kalau gue kena ini. Tapi nggak ada perasaan takut, nggak ada deg-degan sedikit pun, nggak ada rasa khawatir apapun. Aku kayak pasrah, aku bisa di titik takdir udah ditentuin sama Allah. Kalau emang Allah takdirin aku meninggal di sana, ya di sana. Kalau tahu ya ditakdirin sama Allah nggak meninggal di sana, ya nggak di sana. Jadi kenapa harus takut gitu kan? Suami juga izinin, anak-anak izinin, jadi nggak takut apa-apa gitu. Jadi alhamdulillah banget aja. Cuman pas aku pulang, Mas Hanung kayak baru tersadarkan, kayak gue ngapain ya kemarin ngasih izin istri gue dengan resiko yang tinggi banget. Baru pas pulang kata Mas Hanung, tidak lagi ya gitu. Tapi alhamdulillah aku bahagia, walaupun aku ya masih berharap Mas Hanung bisa ngizinin suatu saat ketika situasi udah nggak terlalu chaos. Tapi bersyukur banget bisa udah sampai ke sana, bisa memberitahukan ke orang-orang bahwa Baitul Maqdis seperti apa. Tapi aku udah sempat ada wasiat. Kondisi di sana ya memprihatinkan sekali. Orang yang tinggal jaraknya cuma sekitar 15 menit dari Baitul Maqdis, orang Palestina aja nggak bisa masuk ke dalam. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam. Dan aku sedihnya sholat di masjid terbesar yang Kubah Mas itu, Dome of Rock, cewek cuma satu saf, paling kayak cuma 20 atau 30 orang yang sholat di situ. Aku jadi kayak sepi banget ya di sini gitu. Sedangkan kan lagi diperebutkan gitu kan. Jadi kayak yuk kita ramein yuk, karena gimana sih, satu hal yang lagi diperebutkan banyak orang, ketika dia sepi kan dia akan lebih mudah direbut gitu. Jadi aku berharap
ya bisa lebih banyak orang yang meramaikan Baitul Maqdis aja. Tapi alasan untuk membuat wasiat itu apa sih Kak? Aku sama Mas Anung kayak kemarin berangkat haji juga kita selalu memberikan wasiat karena kita belajar. Kemarin ada keluarga yang meninggal, terus meninggalkan lumayan banyak harta. Terus keluarga besarnya tadinya adem ayem aja, taunya pas yang tua itu meninggal, jadi berantem anak cucunya gitu. Karena tidak meninggalkan wasiat, memperebutkan ini dan ternyata warisan sesuai hukum pemerintah Indonesia dan warisan sesuai hukum Islam itu bagiannya berbeda, hitungannya berbeda. Jadi kita sama-sama Islam, tapi dia bilang ya gue ngikutin warisan menurut pemerintah. Lah kalau gue maunya menurut Islam, itu berdua jadi berantem gitu. Jadi aku yang sama Mas Anung kita menyadari kita punya harta yang bisa kita tinggalkan ke anak-anak kita banyak. Jadi emang kita udah bilang kita harus meninggalkan wasiat supaya ketika suatu saat kita meninggal nggak jadi berantem buat anak-anak. Itu penting banget sih ternyata buat wasiat. Nggak cuman ketika berangkat, jadi pas haji aku juga udah bikin wasiat. Cuman aku update lagi kemarin gitu. Mas Anu juga bilang tolong ya sebelum masuk ke Palestina kamu bikin wasiat yang baru. Siapa tahu ada yang pengen kamu update dari wasiat kamu pas haji kemarin bikin. Jadi emang ngebuat aku Mas Anu itu hal yang biasa sih bikin wasiat. Nah, pemberitaan soal Palestina kan udah banyak ya. Iya. Tapi ada nggak mungkin hal di sana yang Kakak baru tahu nih, luput dari pemberitaan? Banyak. Jadi dengan aku turun langsung ke lapangan, aku jadi tahu banget situasinya seperti apa. Yang ada hal yang bisa aku ceritakan, ada hal yang nggak bisa aku ceritakan yang memang hanya bisa dinilai oleh orang yang benar-benar datang langsung ke sana. Jadi aku berharap ada yang datang langsung ke sana juga, teman-teman yang punya keberanian ya pastinya. Punya keberanian, punya izin dari mahromnya, berangkat deh ke sana. Jadi kita bisa tahu banyak peta politik, peta situasinya gitu. Dan ya insya Allah semoga aman gitu. Asal kita menghindari daerah-daerah yang emang benar-benar lagi konflik. Kayak kemarin aku alhamdulillah masih bisa datang ke Hebron sama West Bank. Tapi sekarang aku lihat berita West Bank-nya udah mulai chaos, Hebronnya juga lagi chaos gitu. Jadi tetap ikhtiar. Jadi aku berangkat bukan sebenarnya kayak gue jihad mau kena apapun gue nggak apa-apa. Tapi tetap aku pelajarin petanya gitu. Oh daerah sini aku nggak bisa datengin, ini masih aman aku datang. Terus ada tim juga dari sana yang memberitahu misalnya ada pun yang mau terjadi mereka akan ngabarin supaya kita keluar duluan. Jadi itu juga kita ikhtiarin gitu. Tapi ketika di sana sempat merasakan ada mungkin serangan atau gitu. Waktu sehari sebelum aku masuk ke Palestina, kita ngelihat benar-benar rudal. Kita di Bukit Tiberias dari atas ini, jadi sebelah kanan Lebanon, sebelah kiri Israel dan Palestina. Kita tuh benar-benar ngelihat rudal ke atas gitu. Tapi mungkin Israel kan ada airdrome-nya ya. Airdrome itu kan jadi ketika ada rudal dia meledak di atas gitu. Jadi kayak ngelihat kembang api gitu dilempar, taunya meledak di atas. Terus dilempar, taunya ada yang jatuh. Tapi di titiknya bukan titik yang aku mau datengin gitu. Yang ngelihat langsung kayak gitu, terus orang yang bawa kita tiba-tiba pas mau masuk ke Baitul Maqdis suruh turun sama Zionis, disuruh ke dinding, kakinya ditendang sampai pincang 4 hari gitu kan. Aku nanya kenapa dia ngelakuin itu, ya for no reason, mut-mutan tentara aja. Jadi sezolim itu ya orang-orang di sana gitu. Jadi banyak hal yang membuka mataku banget gitu. Kakak kan banyak berinteraksi dengan anak-anak di sana. Iya. Apa sih keinginan dari anak-anak itu? Kalau anak, aku menemui anak Suriah, aku juga menemui anak-anak Palestina. Kalau anak-anak Gaza yang situasinya sekarang lagi luar biasa konfliknya, itu sebenarnya kalau ke daerah Jordan itu mereka sudah difasilitasi dengan baik dan tidak banyak yang bisa keluar dari Gaza. Tapi anak-anak Suriah itu yang buat aku jauh lebih memprihatinkan. Jadi aku tadinya kalau selalu membahas kita tolong anak Gaza, anak Palestina. Setelah aku dari situ aku merubah campaign aku, kita harus membantu warga Syam. Karena warga Syam kan itu tanah yang dimuliakan juga dan yang dizolimi nggak cuma Gaza. Nah sekarang mata dunia tuh hanya ke Gaza. Sedangkan buat aku ada Syria yang juga lebih memprihatinkan. Jadi aku sekarang mau ngajak orang mulai buka mata, nggak cuma Gaza yang dizolimin. Jadi biar nggak seluruh dunia fokus sama satu, akhirnya over fun ke sana, ada yang dizolimi juga, mereka bahkan susah dapat bantuan gitu. Ada lagi? Aman? Makasih. Kak Zaskia, aku mau greeting dong.